Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, ketemu lagi sama aku Riana. Nah guys, kali ini aku bakal ngebahas tentang serial killer dimana yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, serial killer kali ini tuh sungguh-sungguh sangat-sangat membagongkan. Dimana pada tahun 1997 di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara dikejutkan dengan penemuan 42 orang perempuan yang dimana mereka sudah meninggal. Nah, dimana mereka meninggal ini tidak jauh dari rumah si pelaku. Pelakunya ini adalah seorang dukun bernama Ahmad Suraji. Nah, pada saat itu, dia ini adalah seseorang yang berkedok dukun. Tadi dukun beneran ataupun dukun bohongan. Namun banyak yang memanggil Ahmad Suraji ini sebagai datu. Saking hebohnya pada tahun 1997 itu, bahkan di dalam persidangan itu, di dalam ruangannya itu benar-benar penuh sesak sama orang-orang, dimana mereka itu sangat penasaran gimana sih tampang Suraji yang sebenarnya. Saking banyaknya orang yang melihat dalam persidangannya si Ahmad Suraji ini, bahkan pihak Pemda dari Deli Serdang itu menyiapkan 4 televisi monitor yang digunakan untuk melihat proses persidangannya Ahmad Suraji. Nah, dimana mereka ini adalah orang-orang yang tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Nah guys, gimana kisah Ahmad Suraji ini? Mungkin beberapa dari kalian udah tahu dan beberapa dari kalian juga emang belum tahu nih tentang kasih Ahmad Suraji ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Nah guys, Ahmad Suraji ini adalah seorang pria tamatan SD. Pria kurus dan jangkung ini tidak terlihat seperti orang-orang yang sangat menakutkan ataupun tampangnya dia seperti seorang dukun. Dia lahir pada 10 Januari tahun 1949, anak pertama dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Jogan dan ibunya bernama Sartik. Di saat umurnya Ahmad Suraji 7 bulan, ayahnya meninggal dunia. Jadi semasa kecilnya si Ahmad Suraji, dia itu tidak pernah melihat foto ayahnya ataupun berkenalan sama ayahnya. Nah, Ahmad Suraji ini bukanlah nama aslinya yang dibawa sejak lahir, namun nama dia itu adalah Sagimin. Nah, karena kita ngebahas biodatanya dari kecil, kita bahas dulu nih. Aku sebut dulu nih namanya menjadi Sagimin. Nah, dimana di lingkungan sekitar Sagimin ini lebih dikenal dengan nama Nasib Kelewang. Nah, ibunya ini memberikan nama panggilan dia sebagai Nasib Kelewang karena dulu pas kecil si Sagimin ini pernah tercebur sumur dan untungnya dia selamat. Jadi akhirnya ibunya memberikan nama Nasib. Nah, Kelewang ini dia berikan nama karena saat umurnya Sagimin 12 tahun, dia itu sering dia sering mencuri lembu para tetangganya. Dan bahkan tiap hari-harinya dia ini adalah seorang petani yang hari-harinya membawa golok. Karena itulah namanya Sagimin ini menjadi Nasib Kelewang. Nah guys, di saat Sagimin ini masih kecil, dia tuh suka banget kayak ngebaca-baca buku tentang klinik gitu loh. Jadi kayak tentang pedukunan gitu. Nah, itu tuh buku-buku memang peninggalan ayahnya. Nah, ternyata ayahnya ini dulunya berprofesi sebagai seorang dukun. Di saat umurnya Sagimin 27 tahun, dia menikah dengan seorang wanita asal Pekanbaru bernama Tumini. Nah, di saat itulah dia berganti nama menjadi Ahmad Suraji. Nah, Ahmad Suraji ini dia berinisiatif agar dia itu bisa mendapatkan keberkahan dan juga mendapatkan rezeki yang melimpah. Nah, kita langsung masuk nih ke nama barunya dia, yaitu Ahmad Suraji. Setelah beberapa lama dia menikahi istrinya, di saat itu dia ngerasa bahwa kayaknya gue udah mulai bosen. Kayaknya gue harus nyari bini baru deh nanti. Sekarang udah bosen banget nih gue sama bini yang sekarang. Mau nyari bini baru gue. Kenapa dia berinisiatif buat mencari bini baru? Nah, karena dari istri yang pertama, dia itu punya 4 orang anak. 4 orang anak ini adalah seorang laki-laki semua. Dia tuh pengen banget punya anak perempuan. Akhirnya disitulah terbesitnya dia pengen nikah lagi. Nah, dia bilang nih sama ibunya, Mama, kayaknya aku bakal nikah lagi deh. Terus mamanya setuju-setuju aja. Ya nggak apa-apa kalau kamu mau nikah lagi. Tapi calonmu siapa? Kalian tahu nggak calonnya siapa? Nah, calonnya dia ini adalah kedua adik perempuan dari Tumini. 2 loh, bukan cuma 1. 2 orang adik perempuannya Tumini, bernama Tuminah dan juga Ngatiah. Nah, pada saat itu ibunya shock dong, kayak, hah? Yang bener kamu mau nikahin kedua adik ipar kamu? Jangan ngada-ngada kamu ya. Emang kenapa, Ma? Aku emang nggak boleh nikahin kedua adik ipar aku. Emang ada yang salah? Nah, pada saat itu ibunya tetap menentang keinginan si Suraji buat nikah lagi. Nah, sebenarnya ibunya nggak apa-apa kalau mau nikah lagi gitu, tapi jangan sama adik ipar juga, kan tetangga banyak dan pasti bakal jadi bahan omongan juga. Pokoknya aku nggak mau tahu, aku harus nikahin kedua adik ipar aku. Kalau Mama nggak setuju, Mama silahkan pergi dari rumah. Karena itulah ibunya tetap menentang. Si ibunya tetap diusir nih sama si Suraji, emang bener-bener gila.
Entah akhirnya benar atau enggak, si Suraji ini punya ilmu yang bisa mengobati orang. Hingga pada suatu saat banyak banget orang yang percaya bahwa Ahmad Suraji ini adalah seorang dukun. Hingga nama dia di kampung itu menjadi sebutan sebagai seorang datu. Hingga gak sedikit orang datang ke rumahnya Suraji untuk kayak berobat ke sana. Bahkan banyak juga orang yang datang ke sana untuk pasang susuk agar terlihat cantik, agar suami mereka tidak tergoda oleh wanita lain. Dan bahkan masih banyak lagi orang-orang dengan berbagai macam permasalahan datang ke rumahnya si Suraji. Hingga waktu pun berlalu, tepatnya di tanggal 27 April tahun 1997, warga desa Sesemayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mereka itu dikejutkan dengan penemuan seorang mayat perempuan. Dimana pada saat penemuan itu ada seorang laki-laki yang lagi berjalan di sekitaran ladang kebun tebu. Ternyata dia melihat ada sebuah gundukan tanah, dan di dalam tanah itu terlihat ada sesosok orang, dimana seorang itu adalah perempuan. Pada saat itu dia kaget bukan main, karena pemuda ini panik. Akhirnya dia langsung lari ke desa, dia langsung menemui para warga. Nah, dia pada saat itu menemui semua warga. Pada warga itu pada saat itu lagi ada yang berkumpul nih di daerah desa tersebut. Di saat itu dia lagi terengah-engah kan. Terus ditanyain sama warga desanya, "Kamu kenapa? Kenapa?" Terus dia bilang, Tadi di sana di kebun tebu, aku ngeliat seorang mayat wanita." "Hah, masa sih?" kata tetangganya gitu kan. Banyak yang gak percaya tuh pada saat itu. Akhirnya karena mendengar penjelasan dari si pemuda ini, mereka tuh langsung berbondong-bondong ke kebun tebu untuk membongkar gundukan tanah itu. Betapa kagetnya mereka di saat mereka melihat, astagfirullahalazim, benar, ini ternyata seorang mayat perempuan. Bahkan ternyata beberapa hari yang lalu, sekitar 3 hari yang lalu lah, di desa tersebut ada seorang perempuan bernama Sri Kemaladewi, umur 21 tahun. Dia juga dikabarkan sudah menghilang selama 3 hari yang lalu gitu kan. Nah, warga desa ini yakin bahwa jangan-jangan ini tubuhnya si Dewi ini ya. Tapi emang apa iya si Dewi meninggal kayak gini? Kan nggak mungkin juga. Masih bertanya-tanya tuh kan para warga, ini mayatnya siapa nih yang mereka temuin? Jangan-jangan dia itu adalah warga desa mereka, yaitu si Dewi tadi. Dan juga pada saat itu pihak polisi juga sudah datang ke TKP nih untuk membantu para warga menggali mayat tersebut. Nah, ternyata dugaan mereka itu benar guys, dia itu adalah Dewi yang hilang 3 hari yang lalu. Saat itu Polsek Sunggah langsung bertindak cepat. Mereka langsung menyisiri TKP dan mencari orang siapa dalam pembunuhan ini. Pada saat itu Dewi ini sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tumin. Pada saat dia menghilang itu, ternyata dia itu sedang bertengkar dengan suaminya. Bahkan pada saat itu juga si Tumin sama si Dewi ini sudah pisah ranjang. Bahkan pada saat itu kedua orang tuanya si Dewi ini percaya bahwa suaminya adalah seorang pelaku. Hingga pada saat itu akhirnya pihak polisi langsung menangkap si Tumin untuk memberikan kejelasan. Dan juga pihak polisi pada saat itu nggak mau terburu-buru buat netapin si Tumin sebagai tersangka karena buktinya pun nggak ada. Karena digas beberapa tahun sebelumnya di TKP yang sama nih pernah ditemukan sesosok mayat perempuan yang sudah meninggal dunia juga. Dan pada saat itu karena kekurangannya bukti dan nggak ada saksi, pada saat itu akhirnya kasus tersebut ditutup. Hingga pada suatu kesempatan tiba-tiba ada seorang laki-laki bernama Andreas. Andreas ini bilang, "Pak polisi, saya ini tahu di mana si Dewi terakhir kali terlihat." Kata dia gitu kan. "Ah, yang bener kamu, di mana dia terakhir kali terlihat?" "Bener Pak, pada saat Dewi ini hilang, dimana pada saat itu saya itu nganterin Dewi ke rumahnya si Ahmad Suraji Pak. Dia datang ke sana untuk berkonsultasi." "Ah, yang bener kamu, masa?" Kata dia gitu kan. "Bener Pak, kalau Bapak nggak percaya, kita ke rumahnya si Ahmad Suraji ini sekarang." Langsung tuh mereka mendatangi rumahnya si Ahmad Suraji. Tok 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 tok, "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Gak lama kemudian Ahmad Suraji buka pintu, itu kan pintu dibuka. "Kami dari pihak polisi mau nanyakan, apa benar sebelumnya terakhir kali Dewi pernah datang ke sini untuk berkonsultasi sama Bapak?" "Iya betul Pak, emang terakhir kali si Dewi ini ke sini. Tapi setelah maghrib dia tuh langsung pergi sendiri. Habis itu saya udah nggak tahu lagi Pak tentang dia," tadi gitu. Nah pada saat itu polisi juga ya mau gimana, nggak ada bukti sama sekali. Nah setelah mendapatkan keterangan dari si Ahmad Suraji, polisi tuh nggak langsung percaya gitu. Mereka tuh langsung tetap mencari banyaknya bukti. Namun ternyata beberapa kasus sebelumnya pernah dilaporkan kepada pihak polisi di mana banyaknya wanita yang menghilang. Nah, akhirnya di situ polisi bisa menyimpulkan satu benang merah. Nah, ternyata perempuan-perempuan yang menghilang itu, mereka ini adalah pasien ataupun orang-orang yang pernah berkonsultasi sama Ahmad Suraji sebelumnya. Hingga tidak lama kemudian, akhirnya pihak polisi memutuskan untuk menggeledah rumahnya Ahmad Suraji. Oh, betapa kagetnya. Mereka menemukan banyak banget perhiasan dan juga
pakaian yang terakhir kali digunakan oleh Dewi berada di rumahnya Ahmad Suraji. Berarti Ahmad Suraji ini punya keterlibatan dalam menghilangnya kasus Dewi ini. Akhirnya Suraji dan ketiga istrinya pun ditangkap, dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Nah guys, setelah proses investigasi yang panjang, setelah didesak sama polisi, akhirnya si Suraji ngaku bahwa iya pak, benar saya yang membunuh Dewi. Namun didesak lagi sama polisi, selain Dewi, kamu ngebunuh siapa aja? Enggak kok pak, saya cuma ngebunuh Dewi aja, saya nggak ada ngebunuh orang lain pak. Bener pak, saya nggak bohong, kata dia gitu. Namun pada saat itu polisi nggak langsung percaya sama perkataan Suraji. Kamu jujur, siapa lagi yang kamu bunuh selain Dewi? Ya pak, saya jujur, saya sudah membunuh 16 wanita pak sama Dewi pak. 16 wanita, banyak sekali. Bener nggak kamu 16 wanita? Ada lagi nggak yang menjadi korban kamu? Nggak ada pak, cuma 16 orang itu aja pak, nggak ada yang lain. Namun makin lama didesak sama polisi. Akhirnya Suraji ini ngaku, dia bilang bahwa iya pak, sebenarnya saya sudah ngebunuh 42 wanita sama Dewi pak. Polisi pada saat itu langsung tercengang, kayak shock berat. Kenapa kamu membunuh 4 orang-orang itu? Mereka salah apa sama kamu? Iya pak, saya tuh ngebunuh wanita-wanita itu karena saya bakal ngedapetin ilmu mantraguna yang sangat-sangat tinggi pak. Wah jangan gila kamu, ilmu gimana maksudnya? Karena saya pernah mimpi, ayah saya datang ke mimpi saya pak pada malam hari. Ayah saya bilang kalau saya itu bakal dapat ilmu mantraguna yang sangat sakti. Nah ayah saya nih bilang, kamu bakal dapetin ilmu ini, dan bahkan ilmu ini bisa dipakai untuk mengalahkan lawan, bisa mengobati orang, dan bahkan bisa menolong orang. Nah hanya saja syaratnya itu sangat berat pak, dimana ayah saya ini bilang bahwa saya itu harus membunuh 72 wanita dan juga saya harus menghisap air liur mereka. Jadi nantinya 72 wanita itu bakal digunakan sebagai tumbal. Padahal ya guys, Ahmad Suraji kan dari umur dia 7 bulan tuh, dia tuh nggak pernah ketemu sama ayahnya. Kenapa dia bisa tahu bahwa itu adalah ayahnya? Nah padahal ayahnya itu kan sudah meninggal sejak dia itu umur 7 bulan dan nggak pernah ngelihat muka ayahnya sama sekali gitu loh. Terus Suraji ini mikir nih, gimana ya? Nggak apa-apa deh numbalin 72 orang ini, tapi kan nanti gue bakal dapetin ilmu yang sangat-sangat sakti, bahkan bisa nolong orang banyak. Ya nggak apa-apa lah 72 orang ini. Namun Suraji walaupun ada sedikit kebimbangan, tapi dia tetap memilih buat numbalin 72 wanita itu. Hingga waktu pun cepat berlalu dan pada tahun 1997 itu ditemukanlah si Dewi dan akhirnya kasusnya Suraji ini terungkap. Pihak kepolisian itu menemukan 42 orang wanita dalam keadaan yang sudah tidak berbusana dan sudah banyak banget yang sudah tinggal tulang belulang. Nah, para korbannya Ahmad Suraji ini bermacam-macam umur, dari umur 13 sampai umur 27 tahun. Nah, balik lagi nih ke kasus pengakuannya Ahmad Suraji. Di saat dia sudah ngaku bahwa dia menghilangkan nyawa 42 wanita dan sebenarnya targetnya itu adalah 72 orang wanita. Akhirnya setelah diinterogasi, yang ikut terlibat dalam kasus ini adalah istri pertama. Di mana istri pertamanya juga ikut terlibat dalam kasus penghilangan nyawa si para korbannya ini. Tapi istri keduanya yaitu Tuminah dan juga Ngatiyah, mereka tuh dibebaskan karena tidak terbukti bahwa mereka berdua ikut andil dalam penghilangan nyawa para korbannya si Suraji. Dan Tumini juga si Ahmad Suraji, mereka berdua mendekam di dalam penjara. Hingga pada tanggal 22 Desember tahun 1997 persidangan pertama digelar untuk kasusnya Ahmad Suraji. Pada saat itu dia disidang sama istrinya yaitu si Tumini. Pada saat itu karena hebohnya kasus ini, akhirnya banyak banget nih orang yang penasaran, pengen ngeliatin gimana sih tampangnya si Suraji ini, apakah dia cakep, ganteng, atau ya biasa aja. Akhirnya dalam persidangan itu langsung penuh nih ruangan tersebut, bahkan sampai di luar-luar banyak orang yang nggak bisa masuk. Mereka tuh lebih ke kayak penasaran gitu, gimana sih tampangnya si Suraji anjing ini. Hingga dalam persidangan tersebut Ahmad Suraji ini menolak BAP yang sudah dilakukan nih, dimana dia sudah menghilangkan 42 nyawa seorang wanita. Pada saat itu hakim bertanya, apa benar kamu sudah membunuh 42 wanita? Enggak pak, saya menolak hasil BAP itu. Saya mengatakan bahwa sudah menghilangkan 42 orang wanita itu karena saya tuh dipaksa pak sama mereka, sama polisi-polisi itu. Saya dipaksa buat ngaku saya sudah membunuh 42 wanita pak. Disambung lagi nih sama istrinya, benar pak, suami saya dan saya nggak mungkin melakukan hal kayak gitu. Gimana caranya kami membunuh orang-orang itu pak? Kami tidak melakukan hal itu. Bahkan persidangan itu pun berlangsung alot dan juga sangat-sangat lama, karena pada saat itu kan si Tumini sama si Suraji ini sempat menolak membantah pengakuan mereka sudah menghilangkan nyawa 42 orang ini. Hingga pada 24 April tahun 1998 akhirnya dijatuhi hukuman. Kami sebagai majelis hakim memutuskan bahwa saudara terdakwa dijatuhi hukuman mati, langsung ketok palu, tak tak.
Wah, langsung seruangan itu langsung bergemuruh, tepuk tangan kayak gitu kan. Akhirnya setelah cerita yang panjang, kasus ini kelar juga. Tetapi responnya Suraji di saat dia mendengar hukuman itu, dia kayak ya udah biasa aja. Bahkan dia tersenyum di awak media yang pada saat itu lagi memotret dia. Sementara itu istrinya yaitu si Tumini dijebloskan ke penjara selama seumur hidup. Jadi nggak sampai hukuman mati. Jadi hukuman mati ini adalah si Suraji doang. Nah, akhirnya mereka berdua ini dijebloskan ke lembaga kepermasyarakatan kelas 1 Tanjung Gusta, tepatnya di Medan. Nah, hingga pada tahun 2004, Ahmad Suraji ini sempat mengajukan kasasi kepada presiden. Pada saat itu presidennya masih Presiden Megawati Soekarno Putri. Dan akhirnya keputusan diberikan di saat sudah berganti presiden, yaitu ke era SBY. Namun ternyata permohonan tersebut ditolak oleh Presiden SBY. Itulah akhir kisah dari Suraji, di mana dia tetap mendapatkan hukuman, yaitu hukuman mati. Nah, di mana polisi sempat memberikan si Suraji untuk permohonan terakhir dia sebelum dia dieksekusi. Nah, di mana dia tuh meminta untuk dia tuh pengen banget bertemu sama istri pertamanya, yaitu Tumini. Dan itu sudah dipenuhi oleh pihak polisi. Dan akhirnya Suraji tetap mendapatkan hukuman mati. Nah guys, itu dia kasusnya Ahmad Suraji yang dimana pada saat itu tuh sangat-sangat menghebohkan rakyat Indonesia. Dan bahkan dalam persidangannya itu sangat-sangat ramai orang yang penasaran buat ngeliat tampangnya si Suraji ini. Nah guys, sampai di sini aja video kali ini. Dan kalau misalnya kalian suka, bisa klik like, komen, dan juga subscribe di bawah. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan dalam video-video ini. Dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. See you di next video and bye-bye.